Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali di hari yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan saya percaya hari ini hari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang selalu ingin menunjukkan bahwa dia mempunyai jasa dalam hidup ini. Setiap kita, saudara-saudara. Saudara, kita selalu merasa diri kita menjadi berarti pada saat kita berjasa bagi kehidupan orang lain. Saudara, itu baik. Saudara, kita perlu memberikan sebuah jasa bagi kehidupan orang lain. Namun saudara-saudara, cara pikir seperti ini seringkali kita perlakukan juga kepada Tuhan. Saudara, bagaimanakah sebetulnya Tuhan berkenan atas hidup kita? Saudara, mari kita merenungkan sebuah khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya ajak saudara membaca dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Saudara-saudara, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Mungkin bagi kita yang hidup hari ini, mendengarkan kalimat ini kita tidak terlalu terkejut. Apalagi saudara dan saya adalah orang Kristen yang sering ke gereja. Tapi berbeda dengan audiens pada zaman itu, saudara-saudara. Saudara, audiens pada zaman itu sangat terkejut dengan kalimat ini. Kenapa, saudara? Karena ini berbeda sekali dengan cara pandang audiens pada zaman itu, saudara. Saudara-saudara tahu, lingkungan di mana Tuhan Yesus tinggal dan hidup adalah lingkungan orang-orang yang mementingkan religiusitas. Makin religius dia, makin dihormati. Dan makin religius dia, makin kaya dia, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, orang-orang kaya itu dianggap lebih rohani dibanding orang-orang miskin. Karena saudara-saudara, pemimpin agama pada zaman itu umumnya kaya-kaya. Karena mereka berpikir, saudara, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang kaya. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang kaya. Tetapi Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, prinsip kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan masih berlaku sampai hari ini. Mengapa, saudara? Karena saudara-saudara, manusia selalu memikirkan jasanya. Apa yang menjadi kehormatan dia adalah jasanya. Apa yang menjadi kebanggaan dia adalah jasanya, saudara-saudara. Saudara, orang yang kurang jasa, dia merasa minder. Orang punya jasa besar, merasa bangga, dan bahkan dia bisa membanggakan diri. Termasuk kepada Tuhan, saudara. Saudara, kalau orang merasa diri sangat religius, dia bisa merasa bangga karena dia berpikir dia berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah dalam Alkitab diceritakan oleh Tuhan Yesus, ada orang Farisi masuk ke rumah Tuhan. Ketika dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak sama dengan pemungut cukai. Saudara-saudara, ada rasa kebanggaan kalau dia kelihatannya lebih kudus. Tetapi saudara-saudara, siapa yang berbahagia menurut Tuhan Yesus? Yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbeda, bukan? Saudara-saudara, mengapa dia berbahagia? Kan Yesus berkata, karena orang inilah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara, apa artinya miskin di hadapan Allah? Saudara-saudara, miskin itu ada banyak kadarnya, saudara-saudara. Tapi kata miskin di sini artinya tidak punya apa-apa, saudara. Saudara, ada orang miskin masih punya sesuatu. Tapi kata miskin di sini, saudara, betul-betul kosong, tidak punya apa-apa. Dengan kata lain saya mau katakan, Yesus mau berkata, berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Tidak membanggakan apapun yang dia miliki. Tidak membanggakan jasa apapun yang dia miliki. Tidak membanggakan kehebatan apapun yang dia pernah kerjakan. Saudara, bagi Yesus, orang ini berbahagia. Saudara, mengapa? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan adalah cocok kepada orang yang merasa diri tidak punya apa-apa. Tetapi anugerah Tuhan tidak pernah cocok bagi orang yang merasa memiliki apa-apa. Saudara-saudara, orang yang tahu dirinya miskin di hadapan Tuhan, dan dia menyadar itu, orang-orang inilah, saudara-saudara, yang mengalami anugerah Tuhan yang melimpah itu. Sehingga saudara-saudara, Yesus berkata, orang-orang inilah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya miskin di hadapan Allah? Yang pertama, saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak meninggikan diri. Mungkin kita sudah melayani Tuhan. Mungkin kita sudah sering membaca firman Tuhan. Mungkin kita sudah sering berbuat baik. Tetapi saudara-saudara, kita selalu sadar, saudara, sebetulnya apa yang kita lakukan terlalu hina, terlalu rendah, tidak dapat dibanggakan. Sesungguhnya kita tidak punya apa-apa, saudara. Semua itu dalam izin Tuhan. Semua itu dalam berkat Tuhan. Semua itu dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita merendahkan diri dan mengembalikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, apa arti miskin di hadapan Allah? Artinya, saudara-saudara, kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Kita sepenuhnya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Bukan berdasarkan gagah perkasa kita. Kalau kita bisa lakukan, kita hanya katakan, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Yang ketiga, saudara, apa arti miskin di hadapan Tuhan? Saudara dan saya mengerti artinya memohon pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah orang yang tahu meminta pertolongan kepada Tuhan.
yang tidak berjalan sesuai dengan hikmatnya sendiri, tidak berbuat sesuai dengan kemampuannya sendiri, tetapi selalu dalam hidupnya ada doa yang dinaikkan, mohon pertolongan Tuhan, memimpin perjalanan hidup kita. Saudara, orang-orang inilah orang yang berbahagia, saudara. Saudara, maukah saudara menjadi orang berbahagia? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab orang inilah yang empunya kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Firman-Mu mengajar kepada kami sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipikirkan dunia. Tuhan mengajar kami supaya kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan, supaya kami juga boleh menerima anugerah-Mu yang berlimpah itu. Bapa kami di surga, selalu ingatkan kami bahwa apa yang dapat kami perbuat, kekuatan apa yang kami bisa lakukan, prestasi apapun yang kami bisa kerjakan, kepintaran apapun yang kami miliki, kompetensi apapun yang kami punya, ya Tuhan, semua itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, kami ini tidak punya apa-apa. Tuhan, tolong kami. Ajar kami selalu datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dalam segala perkara yang kami kerjakan. Karena kami sadar ya Tuhan, kekuatan kami ada di dalam Engkau. Kebaikan yang kami alami adalah pemberian Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Ajar kami merendahkan di hadapan-Mu, meninggikan Tuhan, memuliakan nama-Mu, sehingga hidup kami boleh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.